Jadi materi kita hari ini dinamika partikel ya. Jadi setelah kinematika partikel, kita lanjutkan dengan dinamika partikel ya. Jadi seperti saya sampaikan dulu, pembahasan tentang dinamika partikel ini adalah membahas tentang gerak benda ya, gerak partikel dengan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada partikel tersebut ya. Pada kuliah yang lalu, kinematika partikel kita tidak meninjau tentang gaya-gaya yang bekerja pada partikel tersebut, namun lebih fokus pada besaran-besaran kinematis, yaitu kecepatan, percepatan, posisi, pergeseran ya. Itu gaya-gayanya ya. Materinya untuk pekan ini ya, ada 10 poin lah ya. Nah, mungkin hari ini karena cuma 1 jam, itu mungkin hanya sampai sini, nomor 6 mungkin ya. Kemudian contoh-contohnya ini cukup banyak. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu konsep gaya ya. Gaya itu merupakan wujud dari interaksi ya. Interaksi benda dengan lingkungannya ya. Misalnya seperti saya katakan yang lalu, pada kesempatan lalu itu misalnya ada sebuah buku berada di atas meja, maka buku itu berinteraksi dengan meja ya melalui gaya ya. Salah satu gayanya adalah gaya normal ya. Tentu saja juga ada gaya berat ya, gaya berat meja yang buku yang menekan meja ya, interaksinya seperti itu. Selain itu gaya ini menyebabkan perubahan keadaan gerak ya. Yang dimaksud dengan keadaan gerak itu kecepatannya ya. Perubahan keadaan gerak berarti perubahan kecepatan benda ya. Kecepatan benda itu tetap, itu dikatakan keadaan geraknya ya tidak berubah. Nah, ini ya yang dimaksud dengan keadaan gerak ya. Pertama diam ya. Diam itu maksudnya bukan tidak berbicara ya, tapi tidak bergerak ya. Nah, ini salah, typo ya, bergerak ya. Diam tidak bergerak itu keadaan gerak ya. Salah satu keadaan gerak dia diam tak bergerak. Keadaan gerak yang lain dia bergerak dengan kecepatan konstan ya, kemudian bergerak dengan kecepatan yang berubah ya. Oh ya. Nah, itu keadaan geraknya berubah yang bawah ini ya. Ini kemudian yang dimaksud ya bergerak dengan kecepatan berubah. Ya, ini berarti keadaan geraknya berubah ya, maksudnya gitu ya. Kalau yang 2 pertama ini keadaan geraknya tidak berubah ya, diam ya tetap diam, tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian tetapi ya, walaupun gaya itu menyebabkan terjadinya perubahan gerak, namun adanya gaya-gaya tidak selalu menyebabkan benda itu bergerak ya. Nah, misalnya sebuah sebuah buku di atas meja, ada gaya yang bekerja pada buku tersebut, namun buku tersebut tidak bergerak ya. Jadi yang menyebabkan terjadinya perubahan gerak itu gaya, tapi kalau ada gaya belum tentu benda bergerak ya. Gaya itu apa ya? Nah, di sini gaya itu secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu gaya kontak dan gaya medan ya. Gaya kontak contohnya pada 3 gambar yang di atas ini. Nah, seperti ini, pegas ditarik ya. Jelas ya kontak ya. Jadi ada orang menarik pegas. Ini pegasnya terhubung ya, terikat pada sebuah dinding ya. Ini gaya kontak ini. Jadi orangnya ini, tangannya ini sebenarnya mau menarik dinding ini ya melalui pegas ya. Jadi ada kontak ya antara orang dengan dinding ini melalui gaya pegas. Lalu yang gambar kedua, tali ya, orang menarik kereta ini melalui tali ya. Ini juga kontak. Nah, kemudian contoh yang ketiga ini menendang bola ya, jelas ya ada kontak antara kaki si penendang dengan bolanya ya, sehingga bolanya nanti terpental. Lalu gaya medan ya.
Gaya medan. Yang pertama contohnya adalah gaya gravitasi ya, seperti yang kita kenal gaya gravitasi, yaitu gaya interaksi tarik menarik antara benda yang bermassa ya, antara benda-benda yang bermassa. Kita lihat antara kedua benda ini tidak ada kontak ya, tidak ada kontak, mereka terpisah oleh jarak tertentu. Nah ini ada interaksi ya. Nah, di sini dikatakan di sekitar benda ini maupun benda ini, jadi di sekitarnya ini terdapat medan ya, terdapat medan gaya. Yaitulah kedua benda ini berinteraksi ya melalui yang kita kenal gaya gravitasi. Kemudian contoh yang kedua yang di tengah ini, gambar E, ini juga gaya medan ya. Ini dalam hal ini adalah gaya medan listrik ya, gaya medan listrik, yaitu gaya interaksi antara partikel-partikel atau benda-benda yang bermuatan ya. Ini muatannya berbeda jenis sehingga di dalam gambar ini gayanya itu cenderung menarik ya, jadi saling tarik menarik sebenarnya ini ya. Jadi ini kita fokus pada benda yang sebelah kiri, dia tertarik ke kanan kepada benda yang satunya. Contoh yang ketiga gaya medan yaitu gaya magnet ya. Di sini gambarnya adalah sebuah besi ditarik oleh sebuah gaya yang ditimbulkan oleh sebuah magnet batang ya. Jadi mereka tidak bersentuhan ya, tidak bersentuhan, tidak kontak, tapi terdapat gaya. Ini yang dikenal sebagai gaya medan ya. Nah, gaya kontak ini sebenarnya gaya medan juga ya, hanya saja kita melihatnya secara makroskopis ya, dalam skala besar, jadi kelihatan kontak seperti itu. Sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh ke dalam skala mikroskopik, sebenarnya ini gaya medan semua ya. Nah, sejauh ini gaya-gaya fundamental ya, itu dikelompokkan menjadi empat macam, itu gaya gravitasional, gaya elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya lemah. Itu gaya antara benda-benda yang bermassa ya, antara objek-objek yang bermassa. Kemudian gaya elektromagnetik tadi, gaya antara benda-benda yang bermuatan listrik, dan juga seperti di sini seharusnya yang bersifat magnet ya, ini kurang ya. Lalu gaya kuat, gaya antara benda-benda subatomik ya, misalnya inti atom ya, kita mengenal inti atom itu terdiri dari apa? Ada proton, ada neutron ya. Nah, proton dan proton itu kan muatannya positif ya, tapi kok bisa menyatu di dalam sebuah inti, padahal kan positif dengan positif kan menolak ya. Nah, itu karena adanya gaya yang disebut dengan gaya kuat yang mengikat partikel-partikel penyusun inti atom itu untuk tetap bersatu ya. Namun gaya kuat ini salah satu ciri khasnya adalah jangkauannya pendek gitu ya. Jadi begitu proton dengan proton itu agak dijauhkan sedikit di dalam inti, nanti gaya pengikatnya hilang gitu. Jadi jangkauannya pendek. Berbeda dengan gaya gravitasional ini, jangkauannya sangat panjang ya, dari misalnya bumi sampai ke bulan itu masih ada gaya gravitasi hingga galaksi dan seterusnya. Terus gaya lemah ini gaya yang terlibat dalam proses peluruhan radioaktif ya. Jadi inti atom yang meluruh memancarkan partikel-partikel misalnya alfa, beta ya, memancarkan radiasi gamma gitu. Nah, kemudian inti itu berubah menjadi inti yang lain. Nah, di sana ada gaya yang terlibat di sana, yaitu yang dikenal dengan gaya lemah. Nah, gaya merupakan besaran vektor ya. Kita dapat melakukan eksperimen sederhana seperti ini. Ini ada neraca ya, neraca pegas yang sudah skalanya masih sentimeter ya, skalanya masih skala panjang ini, belum dikalibrasi dengan satuan gaya ya. Nah, tapi kan pertambahan panjang pegas itu kan kita tahu ya, sebanding dengan gaya ya. Gaya yang kita tahu sebagai gaya pegas itu F sama dengan K kali X. X pertambahan panjang pegas, maka gaya pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar panjang pegas, gayanya makin besar.
ya. Jadi ini dalam gambar sebelah kiri ini ada suatu neraca pegas ditarik ke bawah dengan gaya F1 ya. Ternyata pegasnya bertambah panjang 1 cm. Kemudian kalau kita tambah gayanya sehingga pertambahan panjang pegasnya menjadi 2 cm ya, seperti ini. Lalu berikutnya kita tambah lagi gayanya ya. Nah, sehingga ini ada F1, F2. Nah, kita tambahkan menjadi 3 cm ya. Jadi yang pertama ini diberi gaya F1 bertambah 1 cm. Gambar yang B ini diberi gaya lain F2 pertambahan panjang pegasnya 2 cm. Nah, kalau kita tambahkan F1 dan F2 ternyata pertambahan pegasnya 3 cm. Jadi ini memenuhi sifat vektor ya. Coba miringkan ya, kita miringkan. Jadi ini F2 horizontal ke kanan, F1 vertikal ke bawah ya. Ternyata yang terjadi seperti ini ya. Arah jadi pegas yang ini tadi kita beri gaya ke kanan dan ke bawah. Akibatnya dia miring seperti ini ya dengan sudut tertentu. Dan resultannya yang ini ternyata 2, sekian gitu ya. Setelah dihitung ternyata panjangnya 2,24 teramati panjang pegas ini 2,24 cm. Nah, sesuai dengan perhitungan ini ya, penjumlahan vektor ya. Sesuai dengan penjumlahan vektor. Sudutnya juga sesuai dengan ini ya, penjumlahan vektor seperti itu. Jadi ini eksperimen sederhana yang menunjukkan bahwa gaya merupakan besaran vektor. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum 1 Newton ya. Nah, ini disebut juga hukum inersia ya. Nah, hukum 1 Newton itu pernyataan praktisnya seperti ini. Sebenarnya ada 2 jenis pernyataan ya, pernyataan praktis seperti ini. Pernyataan yang lebih bersifat filosofi itu terkait dengan kerangka acuan ya. Nah, kita tinjau pernyataan praktisnya saja ya. Jadi kurang lebih isinya seperti ini. Dalam keadaan tidak ada gaya-gaya luar ya, atau gaya resultan itu 0 ya, yang beraksi pada benda ya. Jadi ada suatu benda dikenai gaya-gaya luar yang resultannya 0. Dan apabila dipandang dari kerangka acuan inersial ya, kerangka acuan inersial ini kerangka acuan yang tidak dipercepat ya, kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan ya. Ini ada pembahasannya dalam hukum Newton yang sifatnya filosofis ya. Jadi bumi itu bisa dianggap sebagai kerangka acuan inersial ya. Jadi permukaan bumi. Nah, kita duduk seperti ini, ada permukaan bumi ya. Nah, bumi itu dapat dianggap seperti dipandang sebagai kerangka acuan inersial, kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Nah, jadi apabila suatu benda itu tidak dikenai gaya luar apapun, atau sebenarnya resultan gayanya 0 ya, maka sebuah benda yang semula dalam keadaan diam akan tetap diam. Nah, maksudnya diam ini tidak bergerak ya. Jadi misalnya ada kursi di samping kita, dia dalam keadaan diam ya terhadap bumi, jadi akan tetap diam ya selama resultan gaya yang mengenainya 0. Atau sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap ya. Jadi sebuah benda misalnya kereta api ya, kereta api di relnya itu ya, jadi terhadap bumi yang ukurnya ya. Kereta api di atas rel berjalan dengan kecepatan konstan selama tidak ada gaya resultan yang tidak 0 ya. Selama resultan gayanya 0 yang bekerja pada kereta itu, maka akan tetap seperti itu, bergerak terus dengan kecepatan sekian gitu. Kemudian kok semakin cepat, itu maka berarti ada gaya resultan yang tidak 0 yang menambah kecepatan benda tersebut, atau semakin lambat ketika direm gitu ya. Nah, tapi ketika resultan gayanya 0, maka ya seperti itu terus ya, seperti itu
yang bergerak dengan kecepatan konstan tetap seperti itu. Dengan kata lain, jika resultan gaya yang beraksi pada benda adalah nol, maka percepatan benda nol ya. Jadi kalau percepatan benda nol itu kan berarti kecepatannya kan tetap ya, tidak ada percepatan. Baik percepatan positif ya makin cepat ya, maupun percepatan negatif ya, menyebabkan benda semakin lambat. Bahwa gaya merupakan sesuatu yang menyebabkan perubahan keadaan gerak benda ya. Jadi penyebab perubahan keadaan gerak benda itu apa namanya, itu gaya ya. Tapi belum tentu keadaan gerak berubah. Ada gaya menyebabkan perubahan ya, belum tentu. Tapi penyebabnya itu gaya. Oke. Nah ini secara pneumatis tadi resultan gaya 0 itu sigma F sama dengan vektor 0 ya. Sigma vektor F ya, F ini gaya ya dari force ya. Jadi resultan gaya ruas kiri ini sama dengan 0, vektor 0. Maka ada dua kemungkinan, benda yang semula diam akan tetap diam, tidak bergerak. Gerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap ya. Wah ini banyak gangguan ya suaranya. Atau dengan kata lain berarti kalau sigma F sama dengan 0 ya, 0 maka percepatannya 0 ya. Nah, istilah lain bendanya tidak mengalami percepatan. Nah, benda itu cenderung mempertahankan keadaan geraknya ya. Ini yang dikenal dengan sifat inersia atau kelembaman. Ya. Ya oleh karena itu seperti yang tadi di slide sebelumnya, hukum Newton ini dikenal juga sebagai hukum inersia ya. Jadi benda itu cenderung mempertahankan keadaan geraknya ya. Kalau tidak ada gaya resultannya mempengaruhinya ya, tidak gaya resultannya 0 gitu, maka dia akan mempertahankan geraknya seperti yang dua hal ini di atas ya. Dia maka tetap diam, semula ber-GLB akan tetap bergerak lurus beraturan ya. Jadi cenderung mempertahankan geraknya itu dikatakan memiliki sifat inersia atau sifat lembam ya. Dia cenderung enggan untuk berubah ya, nggak mau move on gitu. Benda yang mengalami percepatan, nah kalau benda kita mengamati sebuah benda ternyata dia mengalami percepatan, entah dipercepat atau diperlambat, maka itu berarti pastilah ada gaya resultan yang tidak nol pada yang bekerja pada benda itu ya. Ya, selanjutnya konsep massa ya. Massa itu merupakan besaran skalar ya, properti dari benda ya, milik benda. Dia menyatakan seberapa besar keengganan ya atau resistansi atau kelembaman benda untuk mengubah kecepatannya atau mengubah keadaan geraknya ya. Ya. Jadi tadi sebelum di slide sebelumnya kan kita tadi menyebut hukum inersia ya, bahwa benda itu cenderung mempertahankan cenderung enggan merubah keadaan geraknya ya. Nah, ukurannya itu di sini massa ya. Ukuran keengganannya atau resistansinya untuk berubah gitu ya. Semakin besar massanya semakin sulit dia untuk diubah gitu ya. Keadaan geraknya maksudnya. Nah, satuannya kilogram ya. Satuannya kilogram disingkat kg. Satuan dalam apa? Satuan yang dalam sistem internasional ya. Satuan dalam sistem internasional untuk massa adalah kilogram ya, kg. Nanti kalau nulis hanya gram itu jangan GR gitu ya, G. Nah, massa ini tidak bergantung pada lingkungan ya. Jadi dia itu sifat apa? Intrinsik benda tersebut ya dengan kalian milik benda itu intrinsik, tidak bergantung juga dengan cara mengukurnya.
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan gaya yang sama yang bekerja pada benda-benda yang secara umum masanya berbeda diperoleh hasil seperti ini ya. Semakin besar massa benda, semakin kecil percepatan benda ya. Ini gayanya sama ya. Jadi misal kita mendorong sepeda dengan mendorong sepeda motor gitu ya. Dengan gaya yang sama ya, maka akan dihasilkan percepatan yang berbeda. Nah, ini gayanya sama, sebuah gaya dikenakan pada sebuah benda bermassa M, ya menghasilkan M1 ya, sebuah benda bermassa M1 misalnya sepeda tadi, akan dihasilkan percepatan ya. Sepeda itu akan mengalami percepatan sebesar A1. Kemudian kalau kita kenakan gaya tadi, gaya dorong tadi, sekarang kita gunakan untuk mendorong sepeda motor misalnya ya, berarti massanya lebih besar daripada massa sepeda ya, M2 lebih besar daripada M1. Dihasilkan percepatan yang berbeda. Dalam hal ini percepatannya lebih kecil ya daripada percepatan yang pertama ini. Nah, hasilnya seperti itu, dan ini bisa dimanfaatkan untuk mengukur massa benda ya, mengukur massa benda. Jadi ternyata dari hasil ini kita dapat perbandingan seperti ini ya, M1 per M2 itu sebanding dengan perbandingan M1 dengan M2 seperti ini, itu dapat diperoleh dari perbandingan A2 per A1 ya, atau ini definisi ya, udah bisa didefinisikan ya. Jadi perbandingan M1 per M2 ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan A2 per A1 gitu. Ya, jadi kalau kita mengetahui massa M2, sebuah benda bermassa M2 gitu, ketahui massanya berapa dengan eksperimen sederhana seperti ini, kita bisa menghitung massa M1 ya, yaitu A2 per A1 dikalikan M2. Selanjutnya hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini bagaimana ya kalau resultan gayanya itu tidak nol ya. Kalau hukum 1 kan resultan gaya nol. Nah, hukum kedua ini bagaimana, apa yang terjadi apabila resultan gayanya tidak nol. Ternyata seperti tadi slide sebelumnya kita peroleh bahwa percepatan yang dihasilkan ketika kita mengenakan suatu gaya pada benda, maka percepatan yang dihasilkan pada benda tersebut itu sebanding dengan besar gaya resultan ya. Ini sebanding ya. Jadi percepatan sebanding dengan resultan gaya. Dan ternyata ya besar percepatannya itu berbanding terbalik dengan massa ya. Tadi ya, percepatannya makin kecil ya. Semakin besar gaya yang mengenai benda, percepatannya makin besar. Jadi seperti ini. Jadi percepatan sebanding atau berbanding lurus dengan resultan gaya, tapi berbanding terbalik dengan massa. Kalau digabung, jadi A percepatan itu sebanding dengan perbandingan sigma F dan M ya. Nah, kalau kita ingin ganti tanda sebanding ini dengan tanda sama dengan, maka kita harus beri konstanta kesebandingan ya. Ya, dalam hal ini agar mudah konstanta kesebandingannya dapat dipilih satu, ini harusnya digabung ya, dipilih ya. Sehingga kita peroleh sigma F sama dengan M kali A. Ini pernyataan otomatis hukum kedua Newton. Jadi apabila resultan gaya itu tidak sama dengan 0, maka percepatan yang dirasakan, yang diperoleh benda yang dikenai resultan gaya tersebut itu sama dengan sigma F resultan gaya dibagi massanya gitu ya. Atau kita tuliskan dengan rumus seperti ini, sigma F sama dengan M kali A. Jadi dalam kerangka acuan inersial, percepatan A-nya ini sebanding dengan gaya resultan dan berbanding terbalik dengan massa ya, seperti ini. Nah, satuan untuk gaya itu ya di sini
apa namanya, kita lihat dari sini ya, rumus yang sebelah kanan ini, satuan gaya berarti satuan massa dikalikan satuan percepatan ya, kilogram dikalikan satuan percepatan meter per sekon kuadrat ya. Jadi 1 kilogram meter per sekon kuadrat itu satuan gaya dalam sistem internasional ya, yang kemudian ini diberi nama khusus yaitu Newton ya, 1 Newton. Jadi dengan huruf N besar ya. Kenapa menggunakan huruf N besar? Ya kesepakatan digunakan huruf N besar kalau satuannya itu, nama satuannya itu diambil dari nama orang gitu ya, dari nama si Newton ini ya. Kalau meter kan bukan nama orang, jadi disingkat M kecil. Tapi kalau dari nama orang disingkat N besar ya. Kalau 2 huruf ya huruf pertamanya saja N besar. Misalnya apa? Satuan frekuensi ya. Satuan frekuensi Hertz ya. Ditulis disingkat HZ. H-nya yang besar kan, Z-nya kecil ya. Itu diambil dari nama orang. Nah, yang perlu diingat juga bahwa karena gaya ini merupakan besaran vektor, resultan gaya juga besaran vektor, maka kita perlu ingat bahwa, atau pahami ya, bahwa terdapat 3 komponen ya, secara umum terdapat 3 komponen dalam sistem koordinat kartesian. Itu ada komponen X yaitu sigma Fx sama dengan M kali komponen percepatan dalam arah sumbu X ya, M kali AX. Lalu komponen resultan gaya dalam arah Y, sigma Fy itu sama dengan M kali percepatan, komponen percepatan dalam arah sumbu Y ya, kita tulis AY, jadi MAY. Demikian juga untuk ke arah sumbu Z, sigma Fz sama dengan ALM kali AZ ya, AZ komponen percepatan dalam arah sumbu Z. Nah, contoh ya. Contoh ini ada sebuah apa nih ya? Sebuah benda ya, cakram seperti itu ya. Sebuah benda berbentuk cakram ya. Dan ketebalan tertentu, tapi ini dilihat dari atas ceritanya ya. Kita lihat dari atas, di atas permukaan yang licin ya. Jadi kita belum membicarakan gaya gesek di sini. Jadi cakram di atas permukaan datar yang licin seperti ini, mula-mula berada di pusat koordinat di 0,0 ya. Masanya diketahui 0,3 kg. Kemudian selanjutnya cakram ini dikenai 2 buah gaya ya, secara serentak dikenai 2 buah gaya dalam arah yang berbeda ya. Gaya yang pertama F1 arahnya ke sini ya, membentuk sudut 20 derajat seperti ini terhadap sumbu X positif. Sedangkan gaya kedua arahnya ke sana ya, apa ini, timur laut ya, bisa dianggap arah timur laut kurang lebih ya. Jadi F2 arahnya ke sana, membentuk sudut 60 derajat ya terhadap sumbu X positif. Nah, besarnya masing-masing gaya ini yaitu F1 besarnya 5 Newton ya. Kemudian F2 besarnya 8 Newton ya. Jadi jelas ya, situasinya seperti itu. Yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya resultan ya. Besar dan arah gaya resultan dari kedua gaya ini ya. Jadi gaya resultan ini besarnya berapa, arahnya kemana ya. Arahnya kemana itu nanti bisa dinyatakan dengan sudut ya, dengan besar sudut terhadap sumbu X positif ya, seperti ini. Jadi arahnya kita bisa ngira-ngira ya dengan penjumlahan vektor. Ini arahnya ke sini nih ya. Sini berarti nanti indikasi arahnya bisa dengan sudut terhadap sumbu X positif ya. Nah, untuk memudahkan penjumlahannya ya, masing-masing vektor ini, masing-masing vektor kita uraikan menjadi komponen-komponennya ya. Ada F1X ke sana
ya. F1Y ke bawah ini ya, arahnya ya. Nah, ini fx, sigma fx. Nanti sigma fx-nya nanti ya. Jadi ada F1x di sini, kemudian ke bawah F1y ya. Seperti dulu penjumlahan vektor. Kemudian F2 juga begitu ya, ada komponen F2x, ada komponen F2y. Ya, kita cari resultan gaya dalam arah sumbu x ya. Resultan gaya dalam arah sumbu x berarti F1x ditambah F2x ya. Sudut 20 derajat ini kita anggap theta, sudut 60 derajat ini kita anggap phi ya. Jadi komponen F1x ini tidak lain adalah F1 cos theta, sedangkan F2x adalah F2 cos phi ya. Nah, sedangkan resultan gaya dalam arah y ya, ya kita jumlahkan komponen-komponen dalam arah y ya, F1y ke sini ya, F2y ke sana ya. Kita masih menggunakan theta ini ya, theta di sini. Nanti muncul negatif di sini. Nah, oh ya, yang ditanyakan percepatan ya, percepatan, sorry. Bukan resultan gaya, yang ditanyakan percepatan. Yang dirasakan ini, benda ini besarnya kemana, arahnya kemana ya. Besarnya berapa, arahnya kemana. Ya, kita hitung percepatan ya, komponen percepatan dalam arah x ya, dalam arah x. Percepatan berarti sigma fx dibagi m ya. Sigma fx-nya ini tadi ya, F1 cos theta ditambah F2 cos phi dibagi m. Kita masukkan angka-angkanya ya. Ya, di sini F1-nya 5 ya, 5 Newton. Kemudian cos theta itu minus 20 di sini ya, karena ke bawah ya. Jadi apa namanya, ke bawah sumbu X itu kan apa? Arah positif suatu sudut itu kan dari sumbu X berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau ke bawah berarti negatif ya sudutnya. Minus 20 derajat ya. Minus 20 itu sama saja dengan kosinus 20 sebenarnya. Jadi ini tetap positif ya, tetap positif hasilnya. Kemudian F2 cos phi, F2 8 tadi ya. Kemudian kosinus 60 dibagi masanya 0,3 kg. Nanti silakan hitung ya. Silakan hitung, nih dua angka penting semua ya. Dua angka penting ya. Nah, ini hasilnya nanti berapa Anda bulatkan ya. Itu nanti akan ketemu 29 meter per sekon kuadrat. Nah, dengan cara yang sama kita hitung komponen Y dari percepatan, yaitu AY ya. Nah, ini harusnya FY ya. Ini gara-gara copy paste. Ini sigma FY per M ya, sigma FY per M. FY-nya ini ya, sigma FY F1 sin theta ditambah F2 sin phi dibagi M ya. Nah, ini nanti muncul tanda minus di sini. Ya. Nah, 5 Newton dikalikan sin theta ya, tetanya ini minus 20. Nah, sin min theta itu kan sama dengan min sin theta ya. Jadi ini nanti muncul negatif di sini. Ya, sin minus alfa itu sama dengan minus sin alfa. Tapi kalau cos kan cosinus minus alfa itu sama dengan cosinus alfa. Lalu ini dimasukkan semuanya ke rumus ini, lalu dihitung ya, lalu dibuatkan sampai dua angka penting, nanti ketemu 17 ya, 17 meter per sekon kuadrat. Nah, ini komponen AX dan komponen AY. Kalau kita ingin besar percepatannya, ya gimana cara menghitung besar vektor dari komponen-komponennya ya. Kita gunakan rumus itu ya, menghitung rumus besar vektor dari komponen-komponennya. Berarti
Ini ya, seperti ini. A, besar vektor A itu sama dengan akar dari komponen X-nya dikuadratkan ditambah komponen Y-nya dikuadratkan. Berarti A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, AX-nya ini ya, 29 meter per sekon kuadrat dikuadratkan ditambah 17 meter per sekon kuadrat dikuadratkan. Ya, tinggal hitung. Ya, hati-hati ngitungnya jangan sampai salah. Hasilnya sama dengan 34 ya. Kalau dibulatkan sampai 2 angka penting, nanti akan ketemu hasilnya adalah 34 meter per sekon kuadrat. Itu besarnya ya. Jadi saya ralat tadi apa yang dipertanyakan dalam contoh ini adalah besar percepatan ya, bukan besar vektor resultan gaya ya. Jadi besar percepatan dan arah percepatan. Nah, besarnya sudah kita peroleh nih. Sebesar ini ya. Nih, kemudian arahnya ya, arahnya kita pakai rumus ini ya, alfa ya, kita anggap sudutnya alfa. Sama dengan arkes tangan dari AY per AX ya. Ini karena tempatnya sudah habis, saya langsung saja hasilnya ya. Jadi ini akan arkes tangan berapa? 17 per 29 ya. Nanti ketemu sudutnya berapa, kemudian dibulatkan sampai ke 2 angka penting, hasilnya sama dengan 31 derajat ya. Nah, ini 31 derajat ini diukur relatif terhadap sumbu X positif. Jadi kira-kira ya ke sana ya. Nah, ke sana. Ke arah sekitar ke arah timur laut seperti itu, antara timur dan utara. Ya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan. Ini saya edit dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan apa ini yang berikutnya, apa ini? Gaya gravitasi dan berat ya. Gaya gravitasi bumi, jadi yang dimaksud dalam pembahasan kita, gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik pada benda yang dilakukan oleh bumi ya. Jadi misalnya ada sebuah lampu gitu yang tergantung ya, di langit-langit ruangan, tergantung pada tali. Lampu tersebut itu mengalami gaya tarik oleh bumi ya. Arahnya menuju pusat bumi ya. Atau sederhananya kita katakan arahnya vertikal ya, vertikal ke bawah. Nah, itu gaya gravitasi bumi ya. Gaya yang dikerahkan oleh bumi ya pada benda-benda di sekitar permukaan bumi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan berat benda itu adalah besar gaya gravitasi bumi pada benda. Jadi besarnya ya. Jadi kalau gaya ini besaran vektor, nah, gaya gravitasi ini besaran vektor, maka besarnya itu disebut berat ya. Saya pakai istilah seperti itu. Nah, kemudian percepatan gravitasi itu sudah pernah kita bicarakan ketika membahas gerak jatuh bebas, yaitu percepatan dalam arah vertikal ke pusat bumi ya, vertikal ke bawah ya, ini ketinggalan, vertikal ke bawah ke pusat bumi yang dirasakan oleh benda-benda di dekat permukaan bumi. Ya, nggak harus bendanya itu bergerak ya ini ya. Itu. Tidak harus bendanya dalam keadaan bergerak. Jadi percepatan gravitasi ya, percepatan secara umum kan kita tulis A ya. Nah, karena ini percepatan gravitasi, khususnya percepatan gravitasi bumi, kita tulis dengan istilah lambang yang lain yaitu G ya. Jadi vektor A sama dengan vektor G. Jadi percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi ya. Nah, kemudian ini bisa ditulis seperti ini ya, min G J ya. Jadi besarnya G yaitu 9,8 sekian ya, meter per detik kuadrat. Arahnya minus J ya. Jadi ya, kalau dalam sumbu koordinat berarti ini arahnya vertikal
ke bawah ya dalam koordinat kartesian. Jadi arahnya min J ini ya, besarnya G. Nah, dengan menggunakan hukum kedua Newton, maka gaya gravitasi itu adalah massa kali percepatan kan. Nah, percepatannya diganti G ini, jadi M kali G. Atau bisa kita tulis seperti ini. Minus MG arahnya minus MGJ ya. Seperti itu. Jadi besarnya MG arahnya min J. Inilah yang dikenal sebagai gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi pada benda bermassa M ya. M kecil. Nah, berat itu apa? Nah, besarnya saja ya. Jadi besar gaya gravitasi itu disebut berat. Nah, jadi berat itu skalar ya. Nah, kadang orang nyebut gaya berat, yang dimaksud gaya berat itu sebenarnya gaya gravitasi ya. Kalau kita sebut gaya berat berarti dia vektor, kalau kita sebut berat itu skalar. Nah, massa di sini ya kesebandingan antara gaya dengan percepatan itu ya. Itu dikenal sebagai massa atau disebut dengan massa gravitasional ya, perbandingan antara gaya dan percepatan. Massa gravitasional. Perbandingan antara gaya dengan percepatan gravitasi ya. Jadi ini massa gravitasional itu ternyata sama saja dengan massa inersial yang pernah kita bahas di slide yang awal-awal tadi ya. Massa gravitasional ternyata sama saja gitu. Ya. Kemudian ini kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Kita lanjutkan dengan hukum ketiga. Hukum ketiga Newton, isinya kurang lebih seperti ini, yaitu jika dua buah benda saling berinteraksi, ya, maka gaya F12 ya, yang dikerahkan benda satu pada benda dua sama besar dan berlawanan arah dengan F21. Ya. F21 itu apa? F21 itu gaya yang dikerahkan benda dua pada benda satu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, ada dua buah benda di sini. Ini benda satu, ini benda dua ya. F12 ini gaya yang dikerahkan benda satu pada benda dua. F21 itu adalah gaya yang dikerahkan benda dua pada benda satu ya. Nah, hukum ketiga Newton itu mengatakan bahwa gaya interaksi, ini gaya interaksi mereka ya, gaya interaksi mereka berdua, F12 dan F21. Nah, gaya interaksi mereka ini sama besar tapi berlawanan arah ya. Sama besar dan berlawanan arah. Jadi secara vektor kita tuliskan seperti ini. F12 sama dengan minus F21 ya. Jadi ini besarnya sama tapi ada tanda minusnya di sini, berarti berlawanan arah. Nah, ini apa? Gaya-gaya seperti ini dikenal sebagai pasangan gaya aksi reaksi ya. Pasangan gaya aksi dan gaya reaksi. Cirinya dia mereka selalu berpasangan ya. Suara ayam masuk. Jadi pasangan gaya aksi dan gaya reaksi ini selalu berpasangan ya. Dan mereka cirinya itu bekerja pada dua benda yang berbeda ya. Seperti tadi ya, F12 ini bekerja pada benda dua ya, dikerahkan oleh benda satu. F21 ini bekerja pada benda satu, dikerahkan oleh benda dua ya. Jadi pasangan aksi reaksi itu selalu berpasangan dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Cirinya begitu. Coba kita perhatikan di sini ada sebuah ilustrasi, sebuah kotak berada di atas meja ya. Mejanya berada di atas lantai ya. Ya, lantainya berarti di bumi gitu ya. Ada di bumi. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini? Pertama, gaya FBK ya, FBK. Ini gaya, BK ini bumi, K itu kotak ya. B itu bumi, K kotak. Jadi gaya yang dikerahkan oleh bumi pada kotak, berarti FBK ini gaya gravitasi atau gaya berat gitu ya. Nah, ini gaya
yang bekerja pada kotak. Kemudian ada gaya yang lain. Nah, ini adalah gaya MK ya, gaya yang dikerjakan oleh meja pada kotak ya. Gaya normal ya, gaya normal. Ya, gaya yang dikerjakan oleh meja pada kotak, MK, meja kotak ya. Yang kita kenal sebagai gaya normal. Arahnya tegak lurus permukaan ya, permukaan kontak mereka ini. Kalau yang ini tadi FBK arahnya ke pusat bumi karena gaya gravitasi kan, ini gaya yang dikerjakan oleh bumi pada kotak. Kemudian ada juga gaya tekan ya. Ya, saya beri tanda petik gaya tekan gitu, yaitu gaya kotak ini menekan meja ya. Jadi FKM, kotak menekan meja. Lain di sini FKB, gaya yang dikerahkan oleh kotak pada bumi ya. Kotak itu juga menarik bumi gitu ya. Ini kayak gravitasional ya, seperti itu. Maka pasangan aksi reaksinya yang mana? Ya ini tinggal kita yang ini ya, indeksnya berlawanan ini ya. Jadi pasangan aksi reaksinya yang ini KM itu mana? Ini dengan ini ya. Jadi gaya normal itu sebentar. Sering terjadi kesalahan seperti ini ya. Ini gaya berat, ini gaya normal ya. Nah, sering ini terjadi kesalahan bahwa menganggap ini pasangan aksi reaksi. Padahal ini bukan pasangan aksi reaksi karena walaupun besarnya sama tapi bekerja pada benda yang sama ya. Yang ini bekerja pada kotak ya, gaya gravitasi ini. Ini juga bekerja pada kotak MK ini ya, meja gaya normal ini. Gaya yang dikerahkan meja pada kotak, jadi bekerja pada benda yang sama. Jadi ini bukan pasangan aksi reaksi. So, pasangannya mana ya? Nah, yang merupakan pasangan adalah ini gaya normal dengan gaya tekan ya. Gaya normal itu gaya meja pada kotak, gaya tekan ini kotak menekan meja, itu juga pasangan aksi reaksi. Kemudian yang kedua FBK dan FKB ya. FBK ini gaya tarik bumi pada kotak, sedangkan FKB gaya tarik kotak pada bumi ya. Jadi bumi dan kotak ini saling tarik menarik sebenarnya gitu ya. Sering dicontohkan apel jatuh gitu ya. Kenapa apel jatuh? Itu bumi dengan apel itu tarik menarik gitu ya. Sebenarnya bukan hanya apel jatuh kepada bumi, itu bumi jatuh kepada apel gitu ya. Hanya saja karena massa bumi jauh sangat besar dibandingkan jadi karena massa bumi sangat besar, bumi dikatakan ya tidak bergerak gitu. Yang bergerak jadi apelnya gitu ya. Ini waktunya udah habis sampai sini. Ini materi berikutnya contoh-contoh penerapan hukum Newton. Ini ada banyak yang saya siapkan di sini. Akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan bahas beberapa contoh penerapan hukum Newton. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan gaya gesek, gerak melingkar, dinamika gerak melingkar, lalu gerak benda di dalam medium yang memberikan hambatan gitu ya. Oke, sampai di sini saja materi hari ini. Waktunya sudah habis, ini jam 10.30 pas. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan dulu kalau ada pertanyaan silahkan. Oh ya, hari Kamis kemarin saya lupa untuk memberi PR ya. Jadi PR-nya nanti saya upload setelah ini di Google Classroom. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Insya Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.